Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini tanggal 1 Oktober jam kurang lebih hampir jam 10 malam, kita akan membahas salah satu saham yang saya sudah pernah bahas sebelumnya. Sudah pernah bahas, cuma kayaknya belakangan makin banyak orang yang nanyain saham ini, baik melalui DM atau private message di Telegram ataupun komen di YouTube. Jadi sahamnya apa? Sahamnya adalah saham Bull. Sahamnya adalah saham Bull. Nah, saham Bull ini pernah kita buat videonya di sini. Di dua alasan kenapa saya nggak mau beli saham Bull walaupun saham Bull terus diakumulasi. Nah, ini rilis tanggal 28 Juni 2020. Ya, 28 Juni 2020. Berarti sekitar di sini ya. 28 Juni 28 Juni sekitar di sini berarti. Nah, di sini. Sekitar di sini di candle terakhir ini, di candle sini waktu itu buat video, dan sekarang saham Bull ya sebenarnya masih nggak kemana-mana sih. Masih sideways di situ-situ aja. Nah, ini masih sideways di situ aja. Nah, ini sebagai ringkasan aja isi dari video ini. Jadi isi dari video ini dua alasan kenapa saya nggak mau beli saham Bull itu adalah, yang pertama karena volumenya. Karena volumenya seperti ini. Seperti sisir yang saya percaya ketika ada saham dengan pola volume seperti ini, itu bukan indikasi yang bagus untuk pergerakan harga sahamnya. Bukan indikasi yang bagus. Contohnya di mana? Ya kita bisa lihat pola yang persis sama itu di saham ini. Nah, di saham ini. Kalau kita lihat, kita akan compare apple to apple. Nah, ini lebih seperti ini. Ini Mami juga seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Mami seperti ini. Jadi ada kesamaan di mana ketika harganya naik, volume transaksi juga ikut naik, dan naiknya agak kurang wajar sih kalau menurut saya. Dan bagi Bapak Ibu yang lihat pun di market, ya rata-rata transaksinya setiap hari makin naik. Volumenya juga luar biasa, bisa jutaan lot. Coba kita lihat di sini Bull. Volumenya bisa jutaan lot. Hari ini 2,2 juta lot, 65 billion atau 65 miliar. Nah, oke, langsung itu alasan pertama. Alasan keduanya kenapa saya nggak mau beli saham Bull walaupun akumulasi terus, itu karena ini. Karena dalam struktur pemegang sahamnya itu ada sekuritas ini, ada pihak ini, Dana Tama. Ada pihak Dana Tama. Nah, apakah pihak Dana Tama selalu jelek? Enggak. Jadi bukan berarti kalau saham ini pegang bukan berarti Dana Tama perusahaan jelek, bukan. Cuma saya kan melihat dari historical. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di video yang ini, itu saya kasih lihat bahwa ini historical barang-barangnya Dana Tama. Historical barang-barang yang pegang Dana Tama ya Graha Andra Propertindo ini saham apa ya? Saham Gocap seingat saya. Natura City Development ini saham City. Saham City coba kita lihat ada di berapa sekarang. City ya udah mulai naik lagi. Tapi sempat ke hampir 50. Terus ada Royal Prima. Saya lupa ini saham apa. Ancora, Bumi Resource Mineral, BRMS, Astrindo ini BP ya kalau saya nggak salah. Terus ada Capital Inc, ada Bakri Land, LT, ada Buana Listia Tama atau Bull. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dari track record emiten-emiten yang pernah dipegang oleh Dana Tama, jadi saya menyimpulkan bahwa lebih baik saya mundur kalau ada saham yang dipegang sama pihak tersebut. Itu preferensi pribadi aja. Cuma kalau Bapak Ibu yang memang mau tetap lihat, ya monggo silakan. Dan pihak lain yang saya kurang suka adalah pihak ini. Kenapa pihak ini saya nggak suka? Karena pihak ini itu kalau Bapak Ibu yang ngikutin pergerakan saham Bakri, terutama saham LT, itu pasti familiar dengan nama ini. Jadi
Itu dua alasan kenapa saya nggak mau beli saham Bull. Di sini kalau nggak salah pernah ada yang komen, tapi Bull itu fundamentalnya bagus banget. Fundamentalnya bagus banget. Coba kita lihat. Fundamentalnya bagus banget. Kita lihat. Hop. Hop. Ya, fundamentalnya emang lagi bagus. Lagi naik-naiknya. Ya silakan aja kalau mau percaya sama fundamentalnya silakan. Cuma saya pribadi saya punya filter, sebagus apapun fundamentalnya, kalau volume sahamnya seperti ini, lebih baik nggak usah. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu terserah, saya kembalikan lagi. Nah terus sekarang ini saham Bull ini lagi naik lagi, naik dalam artian bukan harga sahamnya naik, tapi naik dalam artian pembahasannya. Jadi banyak orang yang nanya terus saham Bull, saham Bull gimana? Bagus enggak, bisa naik enggak? Kenapa? Karena 4 hari terakhir itu asingnya inflow terus. Coba kita lihat 4 hari terakhir total asing inflow ada berapa nih? 93 miliar. Jadi total inflow ada 93 miliar. Ada apa di sini? Ada apa? Coba kita cek ke broker summary-nya. Yang pertama, partisipasi asing dan korelasi asing di saham Bull itu nggak bagus. Jadi biasa aja. Nah kita lihat saham Bull ini 4 hari terakhir investor foreign isinya siapa? Dia juga. Broker Dana Tama. Dalam artian ya siapapun pihak investor asing yang ada di belakang Dana Tama Sekuritas itu ya mungkin intinya ya dia tahu sesuatu. Kalau kita lihat sebulan terakhir baru, jadi asingnya baru belanja, asing lewat Dana Tama baru belanja. Tapi kalau kita lihat ada, atau kita rubah ke domestik deh. Kalau kita rubah ke domestik, nah ini kita rubah ke domestik, itu broker II-nya juga broker II lokal ya, itu belanja 21,5 juta lot atau 655 miliar. Nah mungkin dugaan saya adalah pihak asing yang masuk melalui Dana Tama Sekuritas ini ya mungkin ada hubungannya juga dengan pihak investor lokal yang ada di balik sekuritas Dana Tama ini. Kenapa seperti itu? Ya logika aja. Kok bisa secara kebetulan investor asing mau beli saham Bull terus pakainya Dana Tama Sekuritas? Kenapa nggak pakai Morgan Stanley? Kenapa nggak pakai UBS atau broker AK? Kenapa nggak pakai KZ? Kenapa harus pakai II atau Dana Tama Sekuritas? Ya kan? Nah, jadi itu yang perlu kita pikirkan tuh. Jadi pembelian asingnya dari situ. Jadi asingnya masuk ya dari situ, dari dari pembelian broker II tadi atau Dana Tama tadi. Kita tunjukin lagi. Set font, ntar ya, saya coba 16. Nah, jadi investor asingnya itu. Jadi kalau saya ditanya lagi, Pak Fran, saham Bull gimana? Saham Bull gimana? Jawaban saya masih tetap sama. Saya tetap nggak tertarik sama saham Bull. Itu sesimpel itu. Saya tetap nggak tertarik sama saham Bull. Nah, ada beberapa perkembangan setelah saya upload video di sini. Perkembangannya apa? Perkembangannya adalah emitennya mengumumkan mau buyback di harga maksimal 450. Oke, itu yang pertama. Lalu selanjutnya ada emiten mau ada rencana untuk private placement 10% dari maksimal 10% ya kalau saya nggak salah baca. Maksimal 10%. Jadi ini ada RUPSLB juga. Ini agenda-agendanya. Nah ini persetujuan melakukan penambahan modal tanpa memberi hak pemesan efek terlebih dahulu atau private placement. Lalu selanjutnya adalah ada ini persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan bila diperlukan. Jadi ya seperti yang saya bilang di video Look waktu itu, ketika ada kepentingan ya biasanya ada pergerakan. Jadi mungkin alasan dibalik kenaikan volume atau volume yang dijaga ini itu ada hubungannya dengan agenda korporasinya. Lalu hal lain kenapa saya tetap nggak mau beli saham Bull adalah sama tadi. Coba kita compare ke saham Mami. Broker summary-nya. Jadi kita lihat
secara broker summary gimana nih saham Mami dari awal di sini sampai di sini. Oke. Dari awal di sini sampai di sini sampai naiknya. Kita lihat. Tanggal 9/2/2019 sampai 12/4. 92 19 12/4 19. Oke, kita Mami. Ini saham Mami seperti ini broker summary-nya. Broker summary seperti ini. Broker-broker yang broker-broker lokal besar itu saling lempar-lemparan lot, saling lempar-lemparan volume sampai jutaan. Nah, sampai jutaan ada CP dan IN yang distribusi. Terus apa bedanya sama bull? Kita buka satu lagi, kita biar compare apple to apple. Biar kita compare, kita lihat. Oke, nah ini saham bull, anggaplah dari Agustus 2 bulan. Agustus lihat, kalau kita lihat sama. Ini broker XA, HD, CP, AG, FSCS, EU dan seterusnya ya lempar ke siapa? Ke Dana Tama. Diakumulasi sendiri sama Dana Tama Sekuritasnya. Dan kalau kita lihat yang unik adalah investor retailnya ikutan semua, YPPD, CC, KKNI semua ada di kiri. CC enggak ada di sini. NI di sini. YPPD 2 top broker ikutan semua. Top broker ikutan semua. Dan kalau kita lihat bandarmologi chartnya, ini kalau kita lihat bandarmologi chartnya, yang merah ini grafik investor asing, investor retail. Kalau kita lihat investor retailnya belanja terus semenjak di sini. Oke, semenjak di sini. Semenjak di sini saya rubah jadi warna kuning aja biar terang. Semenjak di sini investor retailnya belanja terus. Naik terus grafiknya. Jadi partisipasi investor retailnya udah cukup besar. Itu hal lain yang membuat saya nggak tertarik sama saham bull. Jadi sebenarnya kesimpulan saya buat video ini intinya, kalau saya ditanya Pak Frans kalau Pak Frans suruh milih beli saham bull atau enggak, saya tetap jawab dengan tegas saya nggak akan beli. Cuma kalau Bapak Ibu mau beli ya silakan. Kalau Bapak Ibu mau beli silakan. Itu pilihan masing-masing Bapak Ibu. Yang pasti di sini saya sudah mengasih pandangan saya. Saya udah ngasih opini saya mengenai saham bull. Kalau Bapak Ibu punya argumen tapi fundamentalnya bagus, Pak. Lebih banyak kok saham fundamental bagus yang volumenya lebih sehat daripada volume seperti ini. Masih lebih banyak kok saham berfundamental bagus yang memang sudah terbukti dari tahun ke tahun, puluhan tahun perusahaan masih survive. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau maksa ya silakan, monggo. Silakan risk rewardnya dihitung masing-masing lah. Yang pasti saya udah menyampaikan pendapat saya. Lantas apakah saham bull nggak bisa naik? Enggak, belum tentu. Saham bull mungkin masih bisa naik. Masih bisa naik. Mungkin akan mendekati harga buybacknya dekat-dekat 400. Cuma ya tetap balik lagi, saya nggak akan masuk kalaupun saya dikasih kesempatan masuk. Kenapa ya? Karena saya belajar dari sejarah. Dari sejarah ada saham yang sama, saham Mami polanya seperti itu, dan dari apa yang sudah saya pelajari dan saya alami, setiap saham dengan volume seperti ini itu nggak sehat. Tapi seperti itu. Jadi semoga menjawab buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang nanyain, Pak Frans saham bull gimana prospeknya? Itu dari sudut pandang saya sih. Dari sudut pandang saya. Jadi jangan tergoda oleh inflow yang cukup besar 97 miliar ini, karena ya tadi kita udah breakdown detail inflow-nya seperti apa. Ternyata detail inflow-nya ya sekuritas II juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus jeli lah kalau kita mau beli saham. Ini kan uang yang kita taruh di saham kan uang, bukan daun. Jadi jangan cuma lihat asing masuk, asing beli. Kita harus lihat dulu asingnya ini siapa, terutama di saham-saham ini ya. Di saham-saham third liner atau second liner yang asingnya jarang masuk, tiba-tiba asingnya masuk dalam jumlah besar, ya kita teliti yang masuk siapa. Kita lihat histori sebelumnya ada apa.
Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan, oh ini asingnya masuk normal nih, atau oh asingnya masuk kayaknya ada afiliasinya, atau ada bisnisnya, ada kepentingannya. Seperti itu. Gitu sih dari saya buat saham bull. Jadi kesimpulan saya masih sama seperti di video ini, yaitu saya tetap nggak akan tertarik dan nggak akan pernah merekomendasikan saham bull ke anggota grup saya. Seperti itu. Tapi balik lagi, pilihan masing-masing di Bapak Ibu. Pilih masing-masing di Bapak Ibu. Mau tetap beli, monggo, mau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.